Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat datang di channel Naya Story. Terima kasih sudah mampir dan menonton video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin. Di sini, kita akan berbagi kisah-kisah menarik, penuh emosi, dan pastinya bikin kalian terbawa perasaan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita terbaru dari Naya Story. Yuk, langsung aja kita masuk ke cerita hari ini. Suamiku dinas di klub malam. Aku menatap koper berwarna hitam di sudut kamar. Isinya sudah rapi, lengkap dengan kemeja kerja yang sudah aku setrika, dasi yang aku pilihkan dengan hati-hati, dan parfum kesukaannya yang tak pernah lupa ia semprotkan sebelum berangkat. Mas Ridho sedang berdiri di depan cermin, merapikan kemeja putih yang baru saja ia kenakan. Aku memperhatikannya dalam diam, mencoba membaca pikirannya melalui ekspresi wajahnya. Tapi kali ini, ia sulit ditebak. Biasanya, sebelum berangkat dinas, ia akan banyak bercerita kepadaku tentang agenda kerja, tentang atasan yang menyebalkan, tentang rekan-rekan yang harus bekerja bersamanya. Tapi kali ini, tidak ada cerita. Ia hanya diam, sibuk dengan ponselnya, dan sesekali tersenyum kecil seolah sedang membaca sesuatu yang menyenangkan. Aku berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan perasaan tak menentu. Ada sesuatu yang berbeda. Aku bisa merasakannya. Mas, kok mendadak banget? Biasanya dikasih tahu jauh-jauh hari kalau ada dinas luar kota. Tanyaku, mencoba terdengar biasa saja. Ridho menoleh sekilas, lalu kembali menatap cermin. Perintah atasan. Aku juga baru dikasih tahu tadi pagi. Aku mengerutkan kening. Baru dikasih tahu tadi pagi. Tapi koper sudah rapi dari kemarin. Ia terdiam sebentar, sebelum akhirnya terkekeh kecil. Ya aku kan udah biasa dinas, jadi suka siap-siap duluan. Aku ingin percaya, tapi firasatku berkata lain. Aku menatap wajahnya dengan seksama, berusaha menemukan tanda-tanda kebohongan di matanya. Namun, Ridho tetap seperti biasanya, tenang, santai, seolah tak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi justru itu yang membuatku semakin curiga. Dulu, saat awal pernikahan kami, setiap kali ia harus berangkat dinas, ia akan terlihat berat hati meninggalkanku. Ia akan memastikan aku baik-baik saja, mencium keningku sebelum berangkat, dan berulang kali berpesan agar aku menjaga diri. Tapi sekarang, semua terasa dingin. Bahkan, ia tidak berusaha meyakinkanku bahwa semuanya baik-baik saja. Saat ia selesai berpakaian, ia mengambil ponselnya dan mengetik sesuatu dengan cepat. Aku memperhatikannya dari kejauhan. Biasanya, ia tidak pernah keberatan jika aku melihat isi ponselnya. Tapi kali ini, begitu aku mendekat, ia langsung memasukkan ponsel ke dalam saku celana. Aku merasakan jantungku berdetak lebih cepat. Aku berangkat dulu. Ya. Ia meraih koper dan berjalan ke arah pintu. Aku berdiri terpaku. Tidak ada pelukan. Tidak ada kecupan perpisahan seperti biasanya. Aku menunggu, berharap ia akan berbalik dan berkata sesuatu. Tetapi yang kudapatkan hanyalah suara pintu yang menutup di belakangnya.
Aku terdiam di ruang tamu, menatap pintu yang baru saja ia lewati. Ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Bukan hanya karena sikapnya yang dingin, tetapi karena perasaan bahwa aku akan kehilangan sesuatu yang berharga. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Mungkin aku hanya berpikir terlalu jauh. Mungkin aku hanya lelah. Tapi entah mengapa, di dalam hatiku, aku merasa bahwa perjalanannya kali ini akan mengubah segalanya. Malam itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku duduk di ruang tamu, menatap televisi yang menyala tanpa benar-benar memperhatikan tayangannya. Hanya suara dari layar yang mengisi keheningan, sementara pikiranku melayang-layang memikirkan Mas Ridho. Biasanya, ketika ia dinas di luar kota, aku akan menerima pesan darinya, walaupun hanya sekadar, "Sudah makan?" atau "Jangan lupa kunci pintu sebelum tidur." Tapi malam ini, tidak ada satupun pesan yang masuk darinya. Aku mencoba mengabaikan perasaan gelisah yang sejak tadi menggangguku. Aku membuka ponsel, berharap melihat notifikasi pesan darinya. Namun, yang kulihat justru sebuah pesan dari nomor tak dikenal. "Mbak Dinda, saya nggak mau ikut campur, tapi saya pikir Anda harus tahu. Mas Ridho sering terlihat di tempat yang gak seharusnya saat dinas di luar kota." Mataku membelalak. Seketika, jantungku berdebar kencang. Aku membaca ulang pesan itu beberapa kali, memastikan aku tidak salah memahami maksudnya. Tapi tidak, pesan itu jelas. Seseorang mencoba memberitahuku sesuatu yang seharusnya tidak aku ketahui. Tanganku gemetar saat aku membalas pesan itu. "Maaf, ini siapa? Maksudnya tempat yang gak seharusnya itu apa?" Tidak ada balasan. Aku menunggu, memandangi layar ponsel dengan napas tertahan. Detik demi detik berlalu, tapi pesan yang kutunggu tidak juga muncul. Aku mencoba menelepon nomor itu, tapi panggilanku langsung dialihkan ke pesan suara. Aku mulai merasa tidak tenang. Apa maksud orang ini? Mengapa ia mengirim pesan seperti itu, lalu menghilang begitu saja? Jika benar Mas Ridho melakukan sesuatu yang mencurigakan, mengapa orang ini peduli untuk memperingatkanku? Aku menghela napas panjang dan meletakkan ponsel di meja. Aku tidak ingin langsung berpikiran buruk, tapi rasa curiga sudah terlanjur menguasai pikiranku. Aku mencoba mencari alasan logis. Mungkin ini hanya lelucon iseng. Mungkin ada orang yang tidak suka pada Mas Ridho dan ingin membuat kami bertengkar. Tapi, di sisi lain, aku tidak bisa mengabaikan bagaimana sikap Mas Ridho akhir-akhir ini terasa berbeda. Aku mencoba menepis pikiran buruk itu, tetapi semakin aku berusaha mengabaikannya, semakin jelas bayangan-bayangan buruk itu memenuhi benakku. Aku kembali menatap ponselku, berharap ada pesan balasan dari pengirim misterius itu. Tapi tetap tidak ada. Malam itu, aku tidur dengan perasaan tidak tenang. Aku memeluk bantal, menatap langit-langit kamar yang terasa semakin sunyi. Aku mencoba berpikir jernih, tetapi bayangan tentang suamiku yang mungkin menyembunyikan sesuatu terus menghantuiku. Aku tidak ingin berpikir bahwa Mas Ridho bisa mengkhianatiku, tetapi firasatku mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dan aku tahu,
Aku tidak akan bisa tenang sampai aku menemukan jawabannya sendiri. Pagi itu, aku bangun dengan kepala yang berat. Semalaman aku tidak bisa tidur nyenyak. Terus-menerus memikirkan pesan misterius yang kuterima. Mas Rido belum juga menghubungiku sejak ia pergi. Dan aku mulai merasa bahwa semua ini bukan kebetulan. Semakin aku mencoba mengabaikan firasat buruk ini, semakin kuat suara dalam kepalaku yang mengatakan bahwa aku harus melakukan sesuatu. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap layar ponsel yang sunyi dari notifikasi. Tidak ada kabar dari Mas Rido. Tidak ada pesan balasan dari nomor misterius itu. Hanya aku, pikiranku yang penuh tanda tanya, dan rasa gelisah yang tak kunjung mereda. Aku mencoba menelepon Mas Rido, tapi seperti dugaanku, panggilanku tidak diangkat. Bahkan setelah mencoba beberapa kali, tetap tidak ada respons. Aku menghela napas panjang. Aku tidak bisa terus seperti ini. Jika aku hanya duduk diam dan menunggu, aku mungkin akan semakin tersiksa dengan rasa curiga. Aku harus memastikan semuanya dengan mataku sendiri. Tanpa berpikir panjang, aku membuka aplikasi pemesanan tiket dan mencari tiket kereta tercepat ke kota tempat Mas Rido dinas. Aku tahu keputusanku ini impulsif. Tetapi aku tidak peduli. Aku lebih baik menanggung rasa sakit karena mengetahui kebenaran daripada hidup dalam ketidakpastian. Setelah mendapatkan tiket untuk keberangkatan sore ini, aku segera mulai berkemas. Aku hanya membawa koper kecil, cukup untuk beberapa hari. Aku memasukkan beberapa pakaian, perlengkapan pribadi, dan tentu saja, ponsel dengan baterai penuh serta power bank. Aku akan membutuhkannya jika sesuatu terjadi. Saat aku menutup koper, aku menatap ruangan ini untuk sesaat. Rumah ini terasa begitu sepi, seperti mencerminkan hatiku yang penuh kebingungan. Aku mengingat kembali saat-saat ketika aku dengan penuh kasih menyiapkan koper untuk Mas Rido sebelum ia dinas. Aku akan memastikan semuanya tertata rapi, memberinya bekal makanan kecil, dan menyelipkan catatan kecil berisi pesan manis agar ia tahu aku selalu menunggunya di rumah. Tapi sekarang, aku pergi tanpa sepengetahuannya. Bukan untuk mengejutkannya dengan kejutan manis, melainkan untuk mencari tahu apakah pria yang selama ini aku percayai benar-benar setia padaku. Perjalanan menuju stasiun terasa panjang. Aku duduk di dalam taksi dengan tatapan kosong. Pikiranku terus dipenuhi berbagai skenario. Bagaimana jika aku menemukan sesuatu yang tidak ingin kulihat? Bagaimana jika pesan itu benar? Bagaimana jika selama ini aku telah dibohongi? Sesampainya di stasiun, aku menarik napas dalam-dalam. Aku tidak bisa mundur sekarang. Aku menaiki kereta dengan hati yang masih bergejolak. Sepanjang perjalanan, aku menatap keluar jendela, menyaksikan pemandangan yang berlalu begitu saja tanpa benar-benar melihatnya. Aku tenggelam dalam pikiranku sendiri, bertanya-tanya bagaimana akhir dari perjalanan ini. Setelah beberapa jam perjalanan, aku akhirnya tiba di kota tempat Mas Rido dinas. Udara di sini terasa lebih dingin, atau mungkin itu hanya perasaanku saja. Aku menarik koper kecilku dan segera mencari penginapan terdekat. Aku tidak ingin langsung muncul di hadapan Mas Rido. Aku ingin mengamati dulu, memastikan segalanya sebelum aku mengambil langkah berikutnya.
Setelah check-in di hotel kecil dekat pusat kota, aku duduk di atas ranjang, mencoba menyusun rencana. Aku tidak bisa hanya berdiam diri di sini. Aku harus mencari tahu di mana Mas Ridho menginap dan apa yang sebenarnya ia lakukan di kota ini. Aku mengambil ponsel dan menghubungi seorang teman lama yang kebetulan bekerja di sini. Aku tahu dia mungkin bisa membantuku. Setelah beberapa nada sambung, panggilanku akhirnya diangkat. "Dinda, tumben banget kamu kesini." Suara teman lamaku terdengar terkejut di ujung telepon. "Aku ada urusan, dan aku butuh bantuanmu," kataku, berusaha agar suaraku tetap tenang. "Apa yang bisa aku bantu?" Aku menelan ludah sebelum akhirnya berkata, "Aku butuh informasi tentang suamiku. Aku merasa ada yang tidak beres." Temanku terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Dinda, aku nggak tahu harus bilang apa. Tapi setiap kali suamimu dinas ke sini, aku memang beberapa kali melihat suamimu di tempat yang gak seharusnya." Jantungku berdegup kencang. Aku menutup mata, berusaha menenangkan diri. "Di mana?" tanyaku pelan. "Aku pernah lihat dia di klub beberapa kali. Malam ini, kalau kamu berani, datanglah ke sebuah klub di pusat kota." Aku mencengkeram ponselku erat-erat. "Klub?" Aku hampir tidak percaya dengan apa yang kudengar. Aku mengakhiri panggilan dengan hati yang berdebar. Aku tidak ingin mempercayainya, tetapi aku tahu bahwa aku tidak bisa menutup mata. Malam ini, aku akan menemukan jawabannya. Malam mulai menyelimuti kota ini dengan kelamnya yang penuh rahasia. Aku duduk di tepi ranjang hotel, menatap pantulan wajahku di cermin. Sejujurnya, aku tidak mengenali diriku sendiri saat ini. Mataku menyimpan keraguan, hatiku penuh dengan ketidakpastian, tapi ada sesuatu yang lebih besar daripada ketakutanku. Keinginan untuk mengetahui kebenaran. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan gejolak emosi yang berputar di dalam dadaku. Sejak aku menerima pesan misterius itu, segalanya terasa seperti mimpi buruk yang sulit untuk aku bangunkan. Aku ingin percaya bahwa semua ini hanya kesalahpahaman, bahwa Mas Ridho tidak akan mengkhianatiku, tapi setiap bukti kecil yang kudapatkan perlahan merobek keyakinanku. Aku berdiri dan berjalan menuju koper, membuka resletingnya dengan tangan gemetar. Aku mencari sesuatu yang cocok untuk malam ini, sesuatu yang tidak terlalu mencolok, tapi cukup membuatku bisa menyelinap masuk tanpa menarik terlalu banyak perhatian. Aku akhirnya memilih gaun hitam sederhana dengan lengan panjang dan rok yang jatuh sedikit di bawah lutut. Aku tidak berniat untuk berdandan berlebihan, tapi aku juga tidak ingin tampak seperti orang luar yang terlalu mencolok di tempat yang asing bagiku. Setelah bersiap, aku berdiri di depan cermin dan menarik napas panjang. Aku tidak tahu apa yang menungguku di sana, tapi aku sudah bertekad untuk menghadapi semuanya. Jika memang suamiku menyimpan rahasia, maka malam ini aku akan membongkarnya. Aku memesan taksi dan memberikan alamat yang telah diberikan oleh temanku. Selama perjalanan, aku hanya bisa menatap jendela dengan kosong. Lampu-lampu kota berpendar di antara gedung-gedung tinggi, menciptakan bayangan yang terasa begitu asing bagiku. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku akan berada dalam situasi seperti ini, menguntit suamiku sendiri,
mencari tahu apakah ia masih setia atau tidak. Taksi akhirnya berhenti di depan sebuah bangunan dengan lampu neon yang terang. Musik berdentum dari dalam, begitu keras hingga aku bisa merasakannya bergetar di dada. Pintu masuk dijaga oleh seorang pria berbadan tegap yang sesekali mengangguk kepada para pengunjung yang masuk. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Dengan langkah hati-hati, aku berjalan menuju pintu masuk. Seorang petugas menghentikanku sejenak, memeriksa tas kecilku sebelum mengizinkanku masuk. Begitu aku melewati pintu, suara musik menghantamku lebih keras. Lampu-lampu warna-warni berkedip-kedip, menyorot orang-orang yang menari dengan bebas di lantai dansa. Aroma alkohol dan parfum mahal bercampur di udara, menciptakan atmosfer yang terasa begitu jauh dari kehidupanku sehari-hari. Aku berjalan perlahan, mataku mencari-cari sosok yang sangat aku kenal. Jantungku berdegup kencang, seakan bisa meledak kapan saja. Aku terus melangkah, melewati kerumunan orang yang tertawa dan bersenang-senang tanpa peduli dengan dunia luar. Lalu, aku melihatnya. Di sudut ruangan, di sebuah sofa mewah yang agak tersembunyi, Mas Ridho duduk dengan seorang wanita di sampingnya. Aku merasa dunia seolah berhenti berputar. Ia tampak begitu santai. Satu tangan memegang gelas berisi minuman beralkohol, sementara tangan lainnya melingkari pinggang wanita itu. Mereka berbicara dengan jarak yang begitu dekat, dan aku bisa melihat dengan jelas bagaimana wanita itu tertawa dengan genit, meletakkan tangannya di dada suamiku. Darahku mendidih. Aku menggigit bibir, menahan amarah yang hampir meledak. Ini bukanlah suamiku yang aku kenal. Ini bukan pria yang dulu bersumpah untuk mencintaiku dan setia kepadaku seumur hidupnya. Aku ingin berbalik dan pergi, berpura-pura bahwa aku tidak melihat semua ini. Aku ingin meyakinkan diriku bahwa ini semua hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Tapi aku tahu, aku tidak bisa. Aku tidak akan membiarkan penghinaan ini berlalu begitu saja. Dengan langkah tegap, aku berjalan mendekat. Suamiku tidak menyadari kehadiranku, begitu tenggelam dalam dunia yang selama ini ia sembunyikan dariku. Tapi wanita di sampingnya melihatku lebih dulu. Ia menatapku dengan mata membesar, menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dan saat itulah, Mas Ridho menoleh dan pandangan kami bertemu. Wajahnya langsung berubah. Syok, takut, panik. Semua emosi itu berkumpul dalam sekejap di matanya. Gelas di tangannya hampir terjatuh. Dan aku bisa melihatnya berusaha mencari kata-kata untuk menjelaskan sesuatu yang jelas tidak bisa dijelaskan. Tapi aku tidak memberinya kesempatan. Dengan penuh kemarahan, aku meraih sisa minuman di atas meja dan menyiramkan isinya ke wajahnya. Orang-orang di sekitar kami tersentak, beberapa menoleh, terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Mas Ridho mengedipkan matanya berkali-kali, kaget dengan cairan dingin yang kini menetes dari wajahnya. "Apa-apaan kamu, Din?" Suaranya terdengar marah, tapi aku tidak peduli. Aku mengalihkan tatapanku ke wanita di sampingnya. Tanpa pikir panjang, aku menjambak rambutnya dengan kasar, menariknya hingga ia berteriak kesakitan. Aku tidak peduli jika semua mata tertuju padaku sekarang. Aku tidak peduli jika aku terlihat seperti wanita gila.
Aku sudah terlalu muak dengan kebohongan ini. Kamu pikir aku bodoh? Hah? Suaraku bergetar oleh emosi. Selama ini aku percaya sama kamu. Aku pikir kamu benar-benar kerja. Tapi ternyata kamu malah bersenang-senang di tempat begini. Dengan perempuan ini. Wanita itu meronta, mencoba melepaskan diri. Tapi aku semakin mengeratkan cengkeramanku. Sakit. Lepasin aku. Jeritnya. Mas Ridho berdiri dan mencoba menarik tanganku. Tapi aku menepisnya dengan kasar. Aku menatapnya dengan penuh kebencian. Amarah yang selama ini aku pendam akhirnya meledak. Kamu pengkhianat, Mas Ridho, kataku. Suaraku dingin. Kamu pikir aku nggak akan tahu? Kamu pikir aku akan terus percaya sama omong kosongmu? Ia terdiam, tidak mampu berkata-kata. Aku melepaskan jambakanku dan mendorong wanita itu menjauh. Ia terhuyung ke belakang, rambutnya berantakan, wajahnya memerah karena malu dan kesakitan. Aku bisa melihat ketakutan di matanya. Ketakutan yang sama yang kini ada di mata suamiku. Aku menarik napas dalam-dalam. Ini baru permulaan. Malam ini, bukan hanya suamiku yang akan menerima akibat dari pengkhianatannya. Aku akan memastikan bahwa semua orang tahu siapa sebenarnya Mas Ridho. Aku akan menghancurkan kehidupan palsu yang selama ini ia bangun. Sama seperti bagaimana ia telah menghancurkan kepercayaanku. Dan aku tidak akan berhenti sampai semuanya berakhir. Suasana di dalam klub mendadak berubah tegang. Musik masih berdentum. Lampu-lampu masih berkedip-kedip dalam nuansa ungu dan merah. Tetapi semua mata kini tertuju padaku, pada Mas Ridho, dan pada wanita yang baru saja aku jambak. Beberapa orang di sekitar menahan napas, sementara yang lain justru terlihat menikmati tontonan gratis ini, seolah aku dan suamiku adalah bagian dari drama yang mereka tunggu-tunggu. Mas Ridho berdiri terpaku. Matanya masih dipenuhi keterkejutan yang belum sempat surut. Pakaian kerjanya yang rapi kini basah oleh alkohol yang baru saja aku siramkan. Dan wajahnya yang biasanya penuh percaya diri kini tampak ketakutan. Aku bisa melihatnya menggigit bibir, menelan ludah, seolah berusaha mencari cara untuk keluar dari situasi ini. Dinda, kita bicara di luar, katanya dengan nada rendah. Hampir memohon. Aku tertawa sinis. Suara tawaku terdengar dingin dan tajam. Bicara di luar. Aku mengulangi kata-katanya. Buat apa, Mas? Supaya kamu bisa cari alasan lagi? Supaya kamu bisa bohong lagi? Wajahnya memucat. Ia tahu aku tidak akan dengan mudah melepasnya kali ini. Aku menatap wanita yang masih berdiri di sampingnya. Wajahnya ketakutan. Tangannya merapikan rambut yang tadi kusibakkan dengan kasar. Ia mengenakan gaun merah ketat dengan belahan dada yang terlalu rendah untuk disebut sopan. Dari caranya berdiri dan melihat sekeliling dengan gelisah, aku tahu ia malu, tetapi ia masih belum cukup malu untuk angkat kaki dari hadapanku. Siapa kamu? Tanyaku dingin, menatapnya tajam. Ia menelan ludah, bibirnya bergetar. Tapi sebelum ia sempat menjawab, Mas Ridho langsung berdiri di antara kami. Dinda, cukup, katanya dengan nada mendesak. Aku menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Cukup?
Aku mengulanginya lagi. Kali ini lebih sinis. Kamu pikir aku sudah selesai? Kamu pikir aku akan diam saja setelah melihat ini semua? Tanganku gemetar karena amarah. Aku bisa merasakan seluruh tubuhku dipenuhi panas, seolah darahku mendidih di dalam pembuluhnya. Semua pengorbananku, semua kepercayaanku, semua janji yang dulu ia ucapkan, semuanya kini hancur berkeping-keping di hadapanku. Dinda, jangan buat keributan di sini, katanya lagi, kali ini dengan suara lebih rendah, mencoba menenangkanku. Aku menggelengkan kepala sambil tertawa miris. Jangan buat keributan, Mas Ridho. Kamulah yang membuat keributan ini. Kamu yang menghancurkan semuanya. Aku mengeluarkan ponselku, membuka kamera, dan mulai merekam. Wajah Mas Ridho langsung berubah panik saat melihatku mengangkat ponsel ke arahnya. Dinda, matikan itu, desaknya. Mencoba meraih ponselku. Aku mundur selangkah, menjauh darinya. Kenapa? Takut. Takut semua orang tahu siapa kamu sebenarnya. Beberapa orang di sekitar mulai mengangkat ponsel mereka juga, merekam kejadian ini. Aku bisa mendengar bisikan-bisikan di antara para pengunjung klub. Beberapa dari mereka bahkan sudah mulai menyiarkan langsung di media sosial. Aku tidak peduli. Aku ingin dunia tahu. Aku ingin semua orang tahu bahwa pria yang selama ini dianggap terhormat, pria yang mengenakan seragam dinas dengan bangga, hanyalah seorang pembohong yang bersenang-senang di belakang istrinya. Mas Ridho melangkah maju. Suaranya lebih mendesak. Dinda, tolong, jangan lakukan ini. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, aku merasa tidak lagi mencintainya. Rasa sakit, kecewa, dan kemarahan telah melampaui batas di mana cinta bisa bertahan. Aku mendekatkan ponsel ke wajahnya. Lihat ke kamera, Mas. Ayo, bilang ke semua orang. Bilang ke mereka bagaimana kamu mengkhianati istrimu. Bagaimana kamu menghabiskan waktu dinas dengan bersenang-senang di dunia malam. Wajahnya memerah, antara marah dan malu. Dinda, aku bilang cukup. Kali ini ia berteriak. Tetapi teriakannya hanya membuat semakin banyak orang tertarik untuk melihat. Aku tersenyum dingin. Kamu mau teriak sekencang apapun, Mas. Kebenaran tetap kebenaran. Aku menoleh ke arah wanita itu, yang kini mulai melangkah mundur, berusaha menghindari sorotan kamera. Dan kamu, kataku. Suaraku lebih tajam. Apa kamu tahu dia sudah menikah? Wanita itu mengangguk lemah. Aku merasakan amarahku naik kembali. Jadi kamu memang tahu, tapi kamu tetap saja mau jadi pelakor. Wajahnya semakin pucat. Ia tidak menjawab, hanya menunduk dalam diam. Aku menghela napas panjang. Aku bisa merasakan tubuhku gemetar karena campuran emosi yang begitu kuat. Aku ingin terus berteriak, ingin menghancurkan semuanya di sini. Tetapi aku tahu aku harus melakukan sesuatu yang lebih besar daripada ini. Aku menurunkan ponselku, menghentikan rekaman, dan memasukkannya ke dalam tas. Aku menatap Mas Ridho sekali lagi. Kali ini dengan tatapan penuh keputusan. Kamu sudah selesai, Mas. Aku tidak akan pernah memaafkanmu.
Lalu aku berbalik dan berjalan pergi. Aku tidak lagi ingin mendengar alasan atau kebohongannya. Aku tidak ingin lagi melihat wajahnya. Aku sudah cukup terluka, dan kini saatnya aku mengambil kendali atas hidupku sendiri. Tapi sebelum aku keluar dari klub, aku menoleh sekali lagi dan berkata dengan suara lantang yang bisa didengar semua orang. Besok pagi, kantor tempat kamu bekerja akan menerima laporan tentang semua ini. Dan aku akan memastikan bahwa kamu tidak akan lagi memakai seragam yang selama ini kamu banggakan. Dan dengan itu, aku melangkah keluar, meninggalkan kehidupan lama yang kini telah hancur. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tetapi satu hal yang aku tahu pasti, aku tidak akan pernah membiarkan diriku dihancurkan oleh pengkhianatan lagi. Udara malam di luar klub terasa menusuk kulitku, tetapi rasanya lebih ringan dibandingkan beban yang menyesakkan dadaku sejak tadi. Aku berdiri sejenak di trotoar, menarik napas panjang, mencoba menenangkan gemuruh dalam hatiku. Aku masih bisa mendengar suara musik berdentum dari dalam, suara-suara orang yang berbisik, mungkin membicarakan kejadian barusan. Tapi aku tidak peduli. Aku sudah mengambil keputusan. Dan sekali aku mengambil keputusan, tidak akan ada yang bisa menghentikanku. Tanganku masih gemetar saat aku merogoh tas kecilku, mengeluarkan ponsel, dan membuka rekaman yang baru saja kuambil. Aku melihat wajah Mas Ridho yang penuh kepanikan, matanya yang liar mencari jalan keluar, sementara tubuhnya yang basah oleh alkohol yang kusemprotkan membuatnya tampak seperti seseorang yang baru saja diseret keluar dari lubang kebohongannya. Wanita di sampingnya pun tampak ketakutan, seperti seekor kucing liar yang baru saja tertangkap mencuri ikan di dapur. Aku menghela napas. Aku tahu ini belum selesai. Aku tidak bisa hanya berhenti di sini. Dengan tangan yang lebih stabil, aku mulai mengetik pesan di ponselku. Aku mengirim rekaman itu ke beberapa grup teman-teman terdekatku, ke keluargaku, dan yang paling penting, ke salah satu kenalan yang bekerja di media lokal kota kami. Aku menambahkan keterangan singkat. Inilah wajah asli pria yang mengaku sedang dinas, tetapi justru menghabiskan waktu dengan perempuan lain di klub malam. Seorang suami yang tidak tahu diri. Seorang pegawai negeri yang tidak layak dihormati. Aku menekan tombol kirim. Secepat kilat, aku bisa melihat tanda centang biru di beberapa pesan. Tanda bahwa mereka sudah mulai membaca. Tidak lama kemudian, balasan-balasan mulai masuk. Astaga, Dinda, ini serius. Kamu yakin mau menyebarkan ini? Ini bakal jadi skandal besar. Dia harus menerima akibatnya. Kamu butuh bantuan. Aku menggigit bibir, menahan emosi yang masih berkecamuk di dadaku. Aku membalas beberapa pesan dengan singkat, menjelaskan bahwa aku sudah tidak peduli lagi dengan reputasi Mas Ridho. Aku hanya ingin keadilan. Aku hanya ingin dunia tahu betapa busuknya dia. Beberapa menit kemudian, salah satu kenalan dari media lokal membalas pesanku. Kami bisa bantu menyebarkan ini, tapi kamu yakin ingin ini menjadi berita publik? Aku tersenyum dingin. Apa aku yakin? Tidak pernah dalam hidupku aku merasa seyakin ini. Sebarkan, balasku. Aku memasukkan ponsel ke dalam tas dan menatap langit yang gelap.
Aku tahu bahwa setelah ini, hidup Mas Ridho tidak akan pernah sama lagi. Ia bukan hanya akan kehilangan reputasi di depan keluargaku dan teman-teman kami, tetapi seluruh kota akan mengetahui wajah aslinya. Aku bisa membayangkan bagaimana besok pagi, namanya akan jadi perbincangan di kantor, di jalanan, bahkan mungkin di warung kopi tempat para pegawai sering bergosip. Aku mulai melangkah, berjalan tanpa arah di trotoar yang basah oleh embun malam. Aku tidak tahu apakah aku merasa lega atau justru semakin hancur. Ada bagian dalam diriku yang masih berusaha mencerna kenyataan ini. Kenyataan bahwa pernikahan yang kubangun dengan penuh cinta kini telah runtuh dalam satu malam. Tapi aku tidak akan menyesali apa yang sudah kulakukan. Aku tidak akan lagi menjadi wanita yang diam saja saat diinjak-injak. Aku meraih ponselku lagi. Kali ini membuka aplikasi perbankan. Aku tidak bisa membiarkan diriku bergantung pada pria seperti Mas Ridho. Selama ini, aku selalu percaya bahwa pernikahan adalah tentang berbagi, tentang saling mendukung. Tetapi jika suamiku sendiri bisa mengkhianati kepercayaanku, maka aku juga harus mulai mengambil kendali atas hidupku sendiri. Aku memeriksa saldo tabungan yang selama ini aku simpan diam-diam. Tidak banyak, tetapi cukup untukku bertahan selama beberapa bulan ke depan. Cukup untuk memulai kembali. Cukup untuk meninggalkan kehidupan yang selama ini hanya membuatku sengsara. Aku menatap layar ponselku dengan mata yang mulai basah. Bukan karena aku masih mencintai Mas Ridho, tetapi karena aku merasa marah pada diriku sendiri. Marah karena aku pernah begitu bodoh mempercayainya. Marah karena aku membiarkan diriku hidup dalam kebohongan selama ini. Satu notifikasi muncul di layar. Sebuah pesan dari temanku yang bekerja di kantor pemerintahan tempat Mas Ridho bekerja. Dinda, aku baru lihat video yang kamu sebarkan. Ini pasti bakal jadi masalah besar buat Ridho. Aku nggak tahu dia bisa bertahan atau nggak setelah ini. Aku mengetik balasan dengan tangan yang kini lebih mantap. Biarkan dia menerima akibatnya. Dia pantas kehilangan segalanya. Aku menutup ponsel, menghentikan langkah, dan memandang ke depan. Jalanan di depanku masih panjang. Masih banyak hal yang harus aku lakukan. Masih ada luka yang harus aku sembuhkan. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah kembali kepada pria yang sudah menghancurkan kepercayaanku. Malam ini, aku mungkin kehilangan seorang suami. Tapi aku juga mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, kebebasan. Keesokan paginya, ponselku terus bergetar tanpa henti. Aku terbangun di kamar hotel dengan kepala yang masih berat. Tubuh yang lelah setelah semalam emosiku menguras seluruh energiku. Aku meraih ponsel dari nakas di samping tempat tidur. Dan begitu melihat layar yang dipenuhi dengan notifikasi pesan serta panggilan tak terjawab, aku langsung tahu, semuanya sudah terjadi. Video yang kusebarkan tadi malam telah menyebar lebih luas daripada yang kubayangkan. Grup keluarga ramai dengan pesan dari orang-orang yang terkejut, marah, dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa saudara dari pihak Mas Ridho juga mengirimiku pesan. Kebanyakan bernada meminta penjelasan, sementara yang lain bahkan mencoba membelaku. Aku membuka salah satu pesan dari kakakku. Dinda, kamu baik-baik saja? Aku lihat video itu. Aku nggak habis pikir.
Kenapa Rido sekejam itu? Kamu harus tegar. Ya, kalau butuh sesuatu, bilang aja. Aku menarik napas panjang sebelum membalas. Aku baik-baik aja. Kak, terima kasih udah peduli. Aku nggak akan mundur. Aku beranjak dari tempat tidur dan berjalan ke depan cermin. Wajahku tampak lebih lelah dari biasanya. Tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam tatapanku. Sebuah api yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ini bukan tatapan seorang wanita yang pasrah. Ini adalah tatapan seseorang yang siap bertarung. Tiba-tiba, ponselku kembali bergetar. Kali ini, sebuah panggilan masuk dari nomor yang sangat kukenal. Nomor kantor tempat Mas Rido bekerja. Aku terdiam beberapa detik sebelum akhirnya menggeser layar dan menerima panggilan itu. Halo. Suara di seberang terdengar tegang. Itu adalah suara Pak Sugeng, salah satu atasan Mas Rido yang cukup berpengaruh di kantor. Bu Dinda, ini Pak Sugeng. Saya perlu bicara dengan kamu tentang masalah ini. Bisa kita bertemu? Aku tersenyum tipis. Aku tahu betul ini bukan sekadar ajakan pertemuan biasa. Mereka ingin tahu seberapa serius aku dalam membawa masalah ini ke permukaan. Aku membayangkan bagaimana suasana kantor pagi ini. Semua pegawai pasti telah melihat video itu. Para atasan mungkin sibuk berunding. Dan Mas Rido. Pasti dia sedang panik bukan main. Baik. Pak, jawabku dengan tenang. Kapan dan di mana? Setelah menyepakati waktu dan tempat pertemuan, aku segera bersiap. Aku memilih pakaian dengan hati-hati, bukan karena ingin terlihat menyedihkan, tetapi karena aku ingin terlihat kuat. Aku mengenakan blazer hitam yang selama ini hanya kupakai untuk acara resmi. Memasangkan dengan rok panjang dan sepatu hak rendah. Aku ingin mereka tahu bahwa aku bukan wanita yang akan mundur hanya karena tekanan sosial. Saat aku tiba di kafe tempat kami bertemu, Pak Sugeng sudah menungguku. Ia duduk dengan ekspresi serius, menyeruput kopi hitamnya sambil sesekali melirik ponselnya. Begitu aku duduk di hadapannya, ia langsung menutup layar ponsel dan menatapku dalam-dalam. Bu Dinda, saya tahu ini situasi yang sulit buat kamu, tapi kita perlu bicara soal dampaknya. Aku menyilangkan tangan di atas meja. Dampak bagi siapa? Pak? Bagi saya atau bagi suami saya? Ia terdiam sejenak sebelum akhirnya menghela napas panjang. Dampak bagi semuanya. Rido sedang dalam masalah besar, dan saya ingin tahu, apakah kamu benar-benar ingin ini berakhir seperti ini? Aku menatapnya dengan tajam. Pak, saya bukan orang yang memulai ini. Saya hanya membuka kebenaran. Jika Mas Rido merasa ini menghancurkan hidupnya, maka itu akibat dari perbuatannya sendiri, bukan karena saya. Pak Sugeng menyesap kopinya lagi sebelum akhirnya berkata, kami sedang mempertimbangkan langkah disipliner terhadap Rido. Jika skandal ini terus membesar, bukan tidak mungkin dia akan dipecat. Saya ingin tahu, apa kamu benar-benar ingin ini terjadi? Aku menatapnya tanpa ragu. Ya, Pak. Saya ingin dia menerima konsekuensinya. Seorang pegawai negeri seharusnya menjadi contoh, bukan malah melakukan hal seperti ini. Dia telah berkhianat, bukan hanya kepada saya,
tetapi juga kepada institusi tempatnya bekerja. Jika dia kehilangan pekerjaannya, itu bukan salah saya. Pak Sugeng mengangguk pelan. Wajahnya sulit ditebak. Ia kemudian mengambil napas panjang dan berkata, "Baik, kalau itu keputusanmu. Tapi kamu juga harus bersiap menghadapi dampaknya. Ini akan menjadi pembicaraan di mana-mana, dan kamu juga akan mendapat sorotan." Aku tersenyum tipis. "Saya tidak takut, Pak. Saya lebih baik menghadapi kenyataan daripada hidup dalam kebohongan." Pertemuan itu berakhir dengan pemahaman yang jelas. Kantor akan mengambil tindakan tegas terhadap Mas Ridho, dan aku tidak akan menghalangi keputusan itu. Saat aku melangkah keluar dari kafe, aku merasa seperti baru saja menandatangani akhir dari bab lama dalam hidupku. Ketika aku membuka ponsel, aku melihat bahwa berita tentang skandal ini sudah mulai muncul di portal berita lokal. Judulnya sederhana tapi menghancurkan. Pegawai negeri tertangkap basah berselingkuh, terancam pemecatan. Aku menarik napas panjang. Ini baru permulaan. Aku tahu setelah ini akan ada lebih banyak drama, lebih banyak tekanan, tetapi aku tidak akan mundur. Aku sudah kehilangan cinta, tetapi aku tidak akan kehilangan harga diriku. Setelah pertemuan dengan Pak Sugeng, aku memutuskan untuk pulang ke rumah. Aku segera memesan tiket kepulangan malam itu juga. Pagi itu terasa lebih panjang dari biasanya. Aku duduk di meja makan dengan secangkir kopi yang sudah mendingin, menatap layar ponsel yang terus bergetar tanpa henti. Pesan-pesan masuk dari berbagai arah, keluarga, teman, bahkan orang-orang yang tidak kukenal. Semua orang membicarakan skandal yang telah meledak sejak semalam. Berita tentang perselingkuhan Mas Ridho sudah menyebar luas, dan reaksi dari publik pun beragam. Ada yang mengutuknya, ada yang mendukungku, tetapi tidak sedikit pula yang mencibir keputusanku untuk menyebarkan video itu. Aku membaca salah satu komentar di media sosial. "Kasihan istrinya, tapi kenapa harus diviralkan? Masalah rumah tangga kan bisa diselesaikan secara pribadi." Tawaku keluar tanpa kusadari. Secara pribadi, apa mereka pikir aku tidak mencoba? Apa mereka pikir aku tidak cukup sabar menunggu Mas Ridho berubah? Aku sudah mengorbankan begitu banyak untuk pernikahan ini. Tetapi pengkhianatan yang kulihat dengan mataku sendiri terlalu keji untuk dimaafkan. Saat aku masih tenggelam dalam pikiranku, suara ketukan keras di pintu mengejutkanku. Aku menoleh dengan cepat. Jantungku berdebar. Siapa yang datang sepagi ini? Dengan sedikit ragu, aku melangkah ke pintu dan membukanya. Di depan pintu berdiri seorang wanita parubaya dengan wajah penuh amarah. Aku mengenalnya, Ibu Mas Ridho. Wajahnya memerah, matanya penuh emosi, dan tanpa banyak basa-basi, ia langsung melangkah masuk tanpa diundang. "Dinda, apa yang sudah kamu lakukan? Kenapa kamu tega menghancurkan anakku seperti ini?" Suaranya bergetar, antara marah dan kecewa. Aku menutup pintu perlahan, berusaha tetap tenang. "Bu, saya tidak menghancurkan siapa-siapa. Ridho yang menghancurkan dirinya sendiri." "Jangan bicara seperti itu. Kamu istrinya. Seharusnya kamu menutup aib,
bukan malah menyebarkannya ke seluruh kota. Aku mendengus pelan, lalu menatapnya dengan penuh keyakinan. Saya istrinya, bukan pembantu yang harus selalu menutupi kesalahannya. Saya sudah cukup lama diam, Bu. Ridho bukan hanya menyakiti saya, dia juga sudah mengkhianati janji yang dia buat sendiri. Jika dia tidak ingin malu, maka seharusnya dia tidak berselingkuh. Ibu mertuaku terdiam sejenak, tetapi amarahnya belum surut. Kamu tahu kan, sekarang Ridho terancam dipecat dari pekerjaannya? Kamu tahu betapa sulitnya dia membangun karir itu? Kamu pikir mudah mendapatkan posisi seperti itu? Aku merasakan panas di dadaku. Lalu bagaimana dengan saya, Bu? Apakah saya harus diam saja sementara suami saya tidur dengan wanita lain di belakang saya? Apakah saya harus berpura-pura bahagia hanya demi menjaga nama baiknya? Ia menatapku dengan tajam. Kamu egois, Dinda. Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Aku tertawa sinis. Justru selama ini saya terlalu memikirkan orang lain, Bu. Saya sudah berkorban, sudah menutup mata, sudah mencoba bertahan. Tapi tetap saja, saya yang dikhianati. Kali ini, saya memilih untuk memikirkan diri saya sendiri. Jika itu dianggap egois, maka biarlah. Ibu mertuaku menggelengkan kepala dengan kecewa. Saya tidak menyangka kamu akan setega ini. Saya pikir kamu wanita yang baik, tapi ternyata kamu hanya ingin menghancurkan anak saya. Aku menghela napas, mencoba mengendalikan emosiku. Bu, saya tidak ingin menghancurkan siapapun. Saya hanya membiarkan dunia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jika Ridho kehilangan pekerjaannya, itu karena kesalahannya sendiri, bukan karena saya. Saya sudah cukup lama diam dan tersakiti. Sekarang, saya hanya menuntut keadilan. Ia masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebelum ia sempat berbicara, ponselku kembali bergetar. Aku melirik layar. Sebuah panggilan masuk dari nomor tak dikenal. Aku memutuskan untuk mengabaikannya dan kembali menatap ibu mertuaku. Saya akan pergi sekarang, katanya akhirnya. Suaranya sedikit melemah. Tapi ingat, Dinda, dunia ini berputar. Suatu saat, kamu mungkin akan menyesali apa yang telah kamu lakukan. Aku hanya tersenyum tipis. Dunia memang berputar, Bu. Tapi saya tidak akan menyesali keputusan yang saya buat untuk membela diri saya sendiri. Ia menatapku sekali lagi sebelum akhirnya berbalik dan melangkah keluar. Aku menutup pintu dengan perasaan campur aduk. Aku tahu, setelah ini, aku akan menghadapi lebih banyak tekanan, lebih banyak tuduhan. Tapi aku tidak akan goyah. Lagi-lagi ponselku bergetar. Kali ini, aku memutuskan untuk mengangkatnya. Halo. Suara di seberang terdengar ragu-ragu sebelum akhirnya berbicara. Mbak Dinda, saya ingin bicara. Saya wanita yang kemarin di klub. Aku langsung menegang. Ini adalah sesuatu yang tidak aku duga. Saya tahu saya salah, dan saya tidak akan membela diri. Tapi saya mohon, bisa kita bicara? Saya ingin menjelaskan sesuatu. Aku menggenggam ponsel erat-erat.
Rasa marah yang sempat mereda kembali mendidih di dalam dadaku. Tapi di sisi lain, ada rasa penasaran yang tidak bisa kutolak. Aku menarik napas panjang sebelum menjawab. Baik, tetapi aku sudah kembali ke kotaku. Kalau kamu mau, kamu saja ke sini. Aku ingin mendengar apa yang ingin kamu katakan. Tapi jangan berharap aku akan memaafkanmu. Suara di seberang menghela napas. Saya mengerti. Tolong beri saya kesempatan untuk bertemu. Aku menutup panggilan itu dengan perasaan bercampur aduk. Entah apa yang akan terjadi dalam pertemuan nanti, tetapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan diriku diinjak lagi. Ini belum berakhir. Ini baru permulaan. Sore itu, aku duduk di sebuah kafe dengan perasaan yang bercampur aduk. Secangkir kopi di depanku sudah mulai dingin, sementara aku masih menimbang-nimbang keputusan yang baru saja kuambil. Aku tidak pernah membayangkan akan ada hari di mana aku duduk menunggu perempuan yang telah menghancurkan rumah tanggaku sendiri. Aku mengamati sekeliling. Kafe ini cukup ramai. Orang-orang sibuk dengan percakapan masing-masing. Tidak ada yang tahu bahwa di salah satu sudut ruangan sedang terjadi pertemuan yang mungkin akan menjadi salah satu momen paling bersejarah dalam hidupku. Beberapa menit kemudian, pintu kafe terbuka, dan seorang wanita melangkah masuk dengan langkah ragu. Aku langsung mengenalinya. Wajah yang kemarin aku jambak di klub malam itu kini tampak lebih pucat dan cemas. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dengan celana jeans. Jauh berbeda dari penampilan glamor yang kulihat malam itu. Matanya mencari-cari, dan begitu ia melihatku, ia berhenti sejenak sebelum akhirnya melangkah mendekat dengan ekspresi yang sulit dibaca. Aku tidak mengubah posisiku. Aku hanya menatapnya dengan dingin. Silakan duduk, kataku singkat. Ia menelan ludah sebelum menarik kursi di hadapanku dan duduk dengan gelisah. Tangannya meremas-remas tisu yang ia bawa, tanda bahwa ia sama gugupnya denganku. Aku tidak ingin membuang waktu. Jadi, apa yang ingin kamu katakan? Wanita itu menundukkan kepala sesaat, lalu menghela napas panjang sebelum akhirnya berbicara. Mbak Dinda, saya tahu saya salah. Saya tidak akan membela diri atau meminta maaf dengan harapan Mbak memaafkan saya, karena saya tahu itu tidak mungkin. Aku menyilangkan tangan di dada. Bagus kalau kamu sadar. Tapi itu bukan alasan kenapa kamu ingin bertemu denganku. Kan? Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Ia menggigit bibirnya, lalu menatapku dengan raut wajah yang sulit dijelaskan, antara ketakutan dan keputusasaan. Saya ingin Mbak tahu sesuatu tentang Mas Ridho. Sesuatu yang mungkin bisa membantu Mbak melihat gambaran yang lebih besar. Aku menaikkan alisku. Gambaran yang lebih besar. Ia mengangguk. Mbak mungkin berpikir bahwa saya hanya wanita yang kebetulan hadir dalam hidup Mas Ridho dan menghancurkan rumah tangga kalian. Tapi saya bukan satu-satunya. Mbak, saya bukan yang pertama, dan saya juga bukan yang terakhir. Jantungku berdebar keras. Aku menatapnya, mencoba menangkap kebohongan di wajahnya, tapi ia terlihat begitu serius. Apa maksudmu? Wanita itu menunduk, memainkan ujung tisu yang sudah hampir hancur di tangannya. Mas Ridho,
Dia punya banyak perempuan, Mbak. Saya tidak tahu apakah Mbak menyadarinya sebelumnya, tapi selama ini, dia tidak hanya selingkuh dengan saya. Saya hanya salah satu dari banyak wanita yang pernah bersamanya. Dadaku terasa sesak. Aku mencoba tetap tenang, tetapi kata-katanya seperti belati yang menusuk jantungku. Aku sudah cukup hancur dengan satu pengkhianatan. Dan sekarang aku harus menghadapi kenyataan bahwa Mas Ridho telah melakukan ini berkali-kali. Aku menggenggam cangkir kopi di depanku, berusaha menahan emosi. Buktikan, kataku dengan suara dingin. Wanita itu mengangguk dan mengeluarkan ponselnya. Setelah beberapa detik mencari sesuatu, ia meletakkan ponsel itu di atas meja, memperlihatkan galeri fotonya. Aku menatap layar, dan apa yang kulihat membuat darahku mendidih. Foto demi foto, pesan demi pesan, semuanya membuktikan bahwa Mas Ridho memang telah bermain di belakangku jauh sebelum aku menangkapnya di klub malam. Ada foto dirinya dengan wanita lain di restoran mahal. Tangkapan layar percakapan mesra dengan beberapa perempuan berbeda. Bahkan video singkat dirinya bercumbu dengan seseorang di dalam mobil. Aku ingin muntah. Aku ingin membalik meja ini dan berteriak sekencang-kencangnya. Wanita itu menatapku dengan mata berkaca-kaca. Saya tahu ini tidak menghapus kesalahan saya, Mbak. Tapi saya merasa Mbak berhak tahu. Saya juga sudah mengakhiri semuanya dengan Mas Ridho, dan setelah melihat bagaimana dia memperlakukan saya dan banyak wanita lain, saya sadar, dia tidak pernah benar-benar mencintai siapapun selain dirinya sendiri. Aku menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Rasanya seluruh dunia yang selama ini kupijak tiba-tiba runtuh. Aku berpikir bahwa aku telah menemukan titik terendah dalam hidupku kemarin. Tetapi ternyata masih ada lebih banyak kebenaran pahit yang harus kutelan. Setelah beberapa saat, aku membuka mata dan menatapnya tajam. Kenapa kamu memberitahuku semua ini sekarang? Ia menunduk. Karena saya akui saya salah Mbak. Hanya ini satu-satunya cara yang ku bisa untuk sedikit membantu Mbak. Saya tahu Mbak pasti lebih sakit daripada saya. Dan saya tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya dikhianati seperti ini. Tapi jika ada satu hal yang bisa saya lakukan untuk menebus kesalahan saya, maka ini dia. Memberitahu Mbak kebenaran. Aku menghela napas panjang. Emosiku masih berkecamuk. Tetapi ada satu hal yang kini aku sadari dengan sangat jelas. Mas Ridho bukan hanya seorang pengkhianat. Ia adalah seorang pembohong yang luar biasa. Seseorang yang telah menipu banyak wanita, termasuk aku. Aku menatap wanita di depanku, yang kini tampak jauh lebih rapuh daripada saat pertama kali ia masuk ke kafe ini. Aku tidak bisa mengatakan bahwa aku memaafkannya, karena luka ini terlalu dalam. Tetapi aku juga sadar bahwa ia hanyalah salah satu korban dari seorang pria yang tidak pernah tahu bagaimana cara mencintai dengan benar. Aku mengembuskan napas perlahan. Terima kasih sudah memberitahuku. Ia mengangguk pelan, dan untuk pertama kalinya sejak pertemuan ini dimulai, aku melihatnya tersenyum tipis. Aku bangkit dari kursiku, mengambil ponselku, lalu meninggalkan kafe itu tanpa menoleh ke belakang. Aku sudah cukup melihat. Aku sudah cukup tahu. Dan sekarang, aku tahu bahwa aku harus melangkah lebih jauh.
Mas Ridho tidak hanya akan kehilangan pekerjaannya, ia juga akan kehilangan segalanya. Aku duduk di dalam mobil dengan tangan gemetar, masih memegang ponsel yang penuh dengan bukti perselingkuhan Mas Ridho. Nafasku berat, pikiranku berputar tanpa henti, mencoba mencerna semua yang baru saja terjadi. Aku pikir aku sudah mengetahui semuanya saat memergokinya di klub malam. Tetapi ternyata itu hanyalah permukaan dari kebusukan yang selama ini tersembunyi. Aku menggenggam setir erat-erat. Dadaku sesak, bukan hanya karena kemarahan, tetapi juga karena rasa jijik dan pengkhianatan yang semakin dalam. Mas Ridho tidak hanya berselingkuh dengan satu wanita. Dia telah melakukannya berkali-kali, dengan berbagai perempuan yang entah berapa jumlahnya. Aku merasakan kepalaku berdenyut, tetapi aku menolak untuk tenggelam dalam kesedihan. Jika aku menangis sekarang, itu hanya akan membuang waktuku. Aku tidak boleh lemah. Tidak lagi. Aku menyalakan mesin mobil dan melaju dengan kecepatan sedang menuju rumah. Di sepanjang perjalanan, pikiranku mulai merencanakan langkah selanjutnya. Mas Ridho sudah cukup lama bersikap seenaknya. Selama ini, dia berpikir bahwa aku adalah istri yang lemah, yang akan selalu memaafkan dan menerima kembali. Tapi kali ini, dia akan tahu bahwa aku bukan wanita yang bisa diinjak-injak begitu saja. Setibanya di rumah, aku langsung masuk dan mengunci pintu. Aku berjalan ke ruang kerja dan membuka laptop. Aku mulai mengatur semua bukti yang kumiliki. Foto-foto, tangkapan layar percakapan, dan video yang diberikan oleh wanita yang kutemui tadi. Aku mengurutkannya satu persatu, memastikan semuanya jelas dan tak terbantahkan. Jika aku ingin menyerang, aku harus melakukannya dengan rapi dan telak. Setelah selesai mengumpulkan bukti, aku mulai menyusun email. Aku mengirimkan semua bukti ini ke instansi tempat Mas Ridho bekerja, menyertakan keterangan jelas tentang bagaimana ia tidak hanya mencoreng nama institusi, tetapi juga memanfaatkan posisinya untuk bersenang-senang di belakang istrinya. Aku tahu, dalam dunia kerja seperti miliknya, integritas adalah segalanya. Jika berita ini sampai ke atasan dan rekan-rekannya, maka tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan karirnya. Setelah mengirimkan email itu, aku menutup laptop dan bersandar di kursi. Hatiku masih berdebar, tetapi ada sedikit rasa lega. Aku tidak peduli lagi apakah orang-orang akan menganggapku kejam. Aku tidak peduli lagi apakah dia akan membenciku. Aku hanya ingin dia merasakan sakit yang sama seperti yang telah dia berikan padaku. Beberapa jam kemudian, aku menerima email balasan dari instansi tempat Mas Ridho bekerja. Mereka menyatakan bahwa laporan yang kuberikan sedang dalam proses investigasi, dan jika terbukti benar, maka konsekuensi serius akan diberikan kepada Mas Ridho. Aku tersenyum puas. Satu langkah sudah kulakukan, dan kini tinggal menunggu hasilnya. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku merasa puas karena akhirnya bisa membalas semua pengkhianatan Mas Ridho. Tapi di sisi lain, ada ketegangan yang menggantung di udara. Hari ini adalah hari di mana konsekuensi dari perbuatannya akan mulai bermunculan, dan aku ingin melihat bagaimana dunia akan bereaksi terhadapnya. Aku turun dari tempat tidur dan meraih ponsel yang tergeletak di atas meja.
Notifikasi dari video perselingkuhan Mas Ridho yang aku sebarkan masih meledak. Ratusan pesan masuk dari orang-orang yang ingin tahu lebih lanjut tentang skandal yang telah kupublikasikan. Beberapa dari mereka adalah teman-teman lama yang terkejut. Beberapa adalah orang asing yang mengirimkan dukungan. Dan sebagian lagi adalah orang-orang yang sekadar ingin mengomentari drama ini. Namun, ada satu pesan lain yang menarik perhatianku. Pesan dari seorang rekan kerja Mas Ridho yang kukenal secara pribadi. Dinda, aku hanya ingin memberitahumu. Ini lebih buruk dari yang kau kira. Mas Ridho benar-benar dalam masalah besar. Aku mengernyit. Apa maksudnya? Bukankah kehilangan pekerjaannya sudah cukup buruk? Aku membalas dengan cepat. Apa yang kau maksud? Tidak butuh waktu lama sebelum balasannya masuk. Video dan bukti yang kau sebarkan bukan hanya menghancurkan reputasinya di kantor, tapi juga menarik perhatian atasan yang lebih tinggi. Masalah ini sudah sampai ke tingkat pusat, dan sekarang ada penyelidikan lebih lanjut terhadap semua perjalanan dinas yang pernah dia lakukan. Aku terdiam. Ini lebih dari yang kubayangkan. Aku awalnya hanya ingin menghancurkan namanya dan membuatnya kehilangan pekerjaannya. Tapi jika instansinya benar-benar melakukan penyelidikan lebih dalam, itu bisa berarti ada kemungkinan dia telah menyalahgunakan jabatannya selama ini. Aku mulai mencari berita di internet. Benar saja, berita tentang skandal perselingkuhan seorang pegawai dinas mulai muncul di beberapa portal media lokal. Bahkan ada yang menyebut kemungkinan adanya dugaan penyalahgunaan anggaran selama perjalanan dinasnya. Jika itu terbukti, maka ini bukan lagi sekadar skandal rumah tangga. Ini bisa berujung pada kasus hukum. Aku menarik napas dalam-dalam. Ini lebih besar dari yang kupikirkan. Tiba-tiba, ponselku berdering. Kali ini, panggilan dari nomor kantor dinas tempat Mas Ridho bekerja. Aku menatapnya sejenak, mempertimbangkan apakah aku harus mengangkatnya atau tidak. Setelah beberapa detik, aku akhirnya menjawab, "Halo." Di seberang sana, terdengar suara berat seorang pria yang kukenal sebagai salah satu atasan Mas Ridho. "Bu Dinda, ini Pak Surya. Aku ingin bicara denganmu tentang situasi ini." Aku mengangguk meskipun dia tidak bisa melihatku. "Saya dengar, Pak. Apa yang bisa saya bantu?" Pak Surya menghela napas. "Kami sudah melihat semua bukti yang kau kirimkan. Dan sekarang, ada banyak pihak yang menekan kami untuk mengambil tindakan. Aku ingin tahu apakah kau masih memiliki bukti lain yang bisa membantu penyelidikan ini." Aku mengepalkan tanganku. Jadi ini benar-benar serius. Saya masih punya beberapa bukti percakapan dan transaksi yang mencurigakan. Jawabku. Saya bisa menyerahkannya jika diperlukan. Pak Surya terdengar berpikir sejenak sebelum menjawab. "Baik. Jika kau bersedia, aku akan mengatur pertemuan dengan tim investigasi besok. Tapi kau harus tahu, Dinda, jika ini berlanjut, konsekuensinya bisa sangat berat bagi Mas Ridho. Kau yakin ingin melanjutkannya?" Aku terdiam sejenak. Apakah aku yakin? Apakah aku benar-benar ingin menghancurkannya sampai ke titik ini? Lalu, aku mengingat semua malam-malam yang kulewati dengan air mata. Semua kebohongan yang dia lontarkan dengan mudah,
Semua wanita yang telah dia sentuh selain aku. Dan akhirnya, aku tahu jawabannya. Ya, Pak. Saya yakin. Pak Surya menghela napas lagi. Baik. Kami akan menghubungimu untuk detailnya. Aku menutup telepon dan meletakkan ponsel di meja. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Wanita yang menatap balik kepadaku bukan lagi wanita yang lemah. Aku sudah sampai di titik ini, dan aku tidak akan mundur. Aku berjalan ke dapur, menuangkan segelas air, dan meminumnya perlahan. Aku tahu hari ini hanyalah permulaan dari kejatuhan Mas Ridho. Dan aku siap untuk melihatnya jatuh lebih dalam lagi. Satu hal yang pasti, dia akan menyesal telah mengkhianatiku. Pagi itu, aku duduk di ruang tamu dengan secangkir kopi yang sudah mulai mendingin. Pikiranku melayang jauh, memikirkan konsekuensi dari semua yang telah kulakukan. Aku tidak menyesal telah menghancurkan Mas Ridho, tidak setelah semua kebohongan dan pengkhianatan yang telah dia lakukan. Tapi aku tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa apa yang kulakukan telah menciptakan badai yang lebih besar dari yang kubayangkan. Teleponku terus berdering sejak pagi. Beberapa panggilan datang dari nomor tak dikenal. Mungkin dari wartawan atau orang-orang yang ingin mencari tahu lebih dalam tentang skandal ini. Beberapa lagi berasal dari teman-teman lama. Mereka yang dulu mengenalku sebagai istri yang setia, yang sekarang pasti terkejut melihat betapa beraninya aku menyerang balik. Tapi ada satu nomor yang terus-menerus menelepon tanpa henti. Mas Ridho. Aku membiarkan telepon itu berdering tanpa niat untuk mengangkatnya. Aku sudah mendengar cukup banyak kebohongan darinya. Dan aku tidak butuh lagi mendengar permohonan maaf yang tidak berarti. Namun, setelah panggilan ke-40, rasa penasaran mulai muncul dalam diriku. Aku ingin tahu apa yang ada di pikirannya sekarang. Dengan sedikit ragu, aku akhirnya mengangkat telepon. Dinda, tolong, kita bicara. Suara Mas Ridho terdengar serak, seolah dia belum tidur semalaman. Ada nada putus asa yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Aku tersenyum sinis. Jadi akhirnya dia merasakan apa yang selama ini kurasakan? Bicara soal apa? Mas? Apa kau ingin menjelaskan lagi bahwa semua ini hanya kesalahpahaman? Bahwa aku salah paham saat melihatmu di klub dengan wanita lain? Atau kau ingin mengatakan bahwa semua bukti yang kumiliki hanyalah rekayasa? Tanyaku dengan nada tajam. Dia menghela napas panjang di seberang sana. Aku tahu aku salah. Dinda. Aku tahu aku telah menghancurkan semuanya. Tapi tolong, jangan teruskan ini. Aku akan kehilangan segalanya. Aku tertawa kecil. Oh, jadi sekarang kau peduli dengan kehilangan? Lucu sekali, Mas. Saat aku kehilangan kepercayaan, kehilangan harga diriku, kehilangan cinta yang kuberikan padamu, apakah kau peduli? Ada jeda panjang sebelum dia menjawab. Aku bodoh. Aku terlalu percaya diri bahwa aku bisa melakukan apapun tanpa ada konsekuensi. Aku pikir kau akan selalu ada di sana, selalu menerima dan memaafkan. Aku menggeleng, meskipun dia tidak bisa melihatnya. Kau salah. Aku bukan wanita bodoh yang akan terus bertahan dengan pria yang bahkan tidak bisa menghargainya.
Dia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara yang lebih lirih. Aku sudah dipecat, Dinda. Aku membeku sejenak. Meski aku sudah menduga ini akan terjadi, mendengarnya langsung dari mulutnya memberikan sensasi kepuasan tersendiri. Bagus. Jawabku datar. Setidaknya sekarang kau tahu rasanya kehilangan sesuatu yang penting. Dinda, aku tahu aku tidak bisa meminta maaf dan mengharapkan semuanya kembali seperti dulu. Aku tahu aku sudah merusak segalanya. Tapi, tolong, jangan seret aku lebih jauh lagi. Aku mengernyit. Apa maksudmu? Aku tahu ada penyelidikan lebih lanjut. Aku tahu mereka sedang menggali semua perjalanan dinasku. Jika mereka menemukan sesuatu, aku bisa berakhir di penjara. Aku menggigit bibir, mencoba menahan emosi yang mulai bercampur aduk. Bagian dari diriku ingin merasakan kepuasan karena dia akhirnya menerima akibat dari semua perbuatannya. Tapi bagian lain dari diriku masih mengingat bahwa dulu aku mencintainya. Bahwa dulu aku menganggapnya sebagai suami yang akan selalu bersamaku. Apa yang kau inginkan dariku, Mas? Tanyaku akhirnya. Hentikan ini. Tidak apa-apa jika kamu ingin kita bercerai. Aku akan menyerahkan semua yang kau minta. Tapi tolong, jangan biarkan aku kehilangan segalanya. Aku menutup mata. Aku bisa saja mengakhiri semuanya di sini. Aku bisa saja membiarkannya jatuh lebih dalam. Membiarkannya menerima semua hukuman yang pantas dia dapatkan. Tapi aku juga tahu, jika aku benar-benar ingin melanjutkan hidupku, aku harus melepaskan semuanya. Termasuk kebencian ini. Aku tidak bisa menghentikan penyelidikan itu. Mas, itu bukan urusanku lagi. Dia tidak menjawab untuk beberapa saat. Aku bisa mendengar suara napasnya yang berat. Jadi, ini akhirnya. Aku mengangguk meski dia tak bisa melihatnya. Ya, Mas. Ini akhirnya. Kau harus menerima konsekuensi dari semua yang telah kau lakukan. Sama seperti aku dulu harus menerima kenyataan bahwa kau telah mengkhianatiku. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah beberapa detik, dia menutup telepon tanpa sepatah kata pun. Aku menatap layar ponselku, merasa lebih ringan dari sebelumnya. Aku sudah mengambil keputusan, dan aku tidak akan menyesalinya. Aku sudah cukup lama hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan. Sekarang, saatnya aku melangkah maju, meninggalkan semua luka ini, dan membangun kembali hidupku. Tanpa menunggu lebih lama, aku membuka berkas perceraianku dan mulai menandatangani halaman-halaman terakhir. Ini adalah langkah terakhir untuk benar-benar melepaskan diri dari masa laluku. Saat tinta dari penaku menyentuh kertas, aku merasa seolah beban besar telah terangkat dari pundakku. Tidak ada lagi keterikatan dengan Mas Ridho. Tidak ada lagi alasan untuk melihat ke belakang. Setelah menandatangani berkas perceraian, aku menutup map itu perlahan, menatapnya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Rasanya aneh. Selama bertahun-tahun, aku hidup sebagai istri Mas Ridho, seseorang yang kucintai dan kuanggap sebagai tempat bersandar. Kini, dengan hanya beberapa coretan tinta, semua itu berakhir.
Tidak ada lagi status istri yang melekat padaku. Tidak ada lagi kewajiban untuk menunggu kepulangannya. Tidak ada lagi alasan untuk menahan air mata karena pengkhianatan. Aku menghela napas panjang, membiarkan semua emosi yang tersisa mengalir keluar. Hatiku terasa lebih ringan, seolah-olah beban yang selama ini menindihku perlahan-lahan menghilang. Tidak ada lagi belenggu, tidak ada lagi ketakutan. Aku bebas, tapi kebebasan ini datang dengan harga yang mahal. Hidupku sudah berubah sepenuhnya, dan aku harus menerima kenyataan bahwa tidak semua orang bisa memahami pilihanku. Tiba-tiba, bel rumah berbunyi. Aku mengernyit, tidak mengharapkan tamu pagi ini. Dengan langkah hati-hati, aku berjalan menuju pintu dan mengintip dari jendela kecil di sampingnya. Hatiku sedikit berdebar saat melihat siapa yang berdiri di luar. Ibuku. Aku menghela napas sebelum membuka pintu. Ibu. Wajahnya penuh dengan kekhawatiran, tetapi ada juga sesuatu yang lain di matanya. Sesuatu yang tidak bisa langsung kupahami. Tanpa banyak bicara, ibu masuk ke dalam rumah, duduk di sofa, dan menatapku dalam-dalam. Apa kau benar-benar yakin dengan semua ini, Nak? Tanyanya dengan suara lembut, tetapi penuh ketegasan. Aku menelan ludah. Aku tahu apa yang dimaksudnya. Aku sudah mempertimbangkannya. Bu, aku tidak bisa membiarkan dia lolos begitu saja setelah semua yang dia lakukan. Ibu menghela napas. Ibu mengerti sakit hatimu, Dinda. Ibu tahu kau sudah terlalu lama menahan semuanya sendirian. Tapi ibu takut kau akan menyesal nanti. Aku menatapnya, mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk menjelaskan perasaanku. Bu, aku tidak menyesal. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar memiliki kendali atas takdirku sendiri. Aku tidak ingin menjadi wanita yang hanya menangis dan menerima. Aku ingin melawan, dan aku ingin memastikan bahwa dia mendapatkan hukuman yang pantas. Ibu diam sejenak, lalu mengangguk perlahan. Kalau itu yang membuat hatimu tenang, ibu akan mendukungmu. Tapi berjanjilah satu hal. Aku mencondongkan tubuh ke depan. Apa itu, Bu? Jangan biarkan kebencian menguasai hidupmu. Kata-kata itu menghantamku lebih keras dari yang kuduga. Aku terdiam, memproses apa yang baru saja dikatakan ibu. Selama ini, aku memang bergerak dengan amarah dan dendam yang membara. Itu yang membuatku kuat, yang membuatku berani melawan. Tapi, apakah aku benar-benar ingin menjalani sisa hidupku dengan kebencian sebagai bahan bakar? Aku menunduk, berpikir. Aku tidak tahu, Bu. Ibu meraih tanganku dan menggenggamnya erat. Kau sudah membalas sakit hatimu. Nak, kau sudah memastikan bahwa dia tidak bisa menyakitimu lagi. Sekarang, waktunya kau mencari kebahagiaanmu sendiri. Bukan dengan cara menghancurkan orang lain, tapi dengan membangun kembali hidupmu. Mataku mulai terasa panas, tapi aku menahan air mata yang hampir jatuh. Ibu benar. Aku sudah mendapatkan keadilan yang kucari, dan sekarang aku harus fokus pada hal yang lebih penting, diriku sendiri. Aku mengangguk. Terima kasih, Bu.
Aku janji, aku akan mencoba. Ibu tersenyum lembut dan menarikku ke dalam pelukannya. Ibu bangga padamu. Nak, kau kuat. Dan ibu tahu, kau akan menemukan kebahagiaanmu lagi. Aku memejamkan mata, membiarkan kehangatan pelukan ibu meresap ke dalam hatiku. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa benar-benar tenang. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan masa lalu menghantuiku lagi. Aku siap melangkah maju, meninggalkan semua luka, dan mencari kebahagiaanku sendiri. Setelah ibu pulang, aku duduk di ruang tamu sendirian, menatap kosong ke arah meja. Kata-kata ibu terus terngiang di pikiranku. Jangan biarkan kebencian menguasai hidupmu. Aku tahu ibu benar. Aku sudah membalaskan semua sakit hati yang Mas Rido berikan padaku. Aku sudah memastikan bahwa dia menerima akibat dari pengkhianatannya. Tapi jika aku terus terobsesi dengan pembalasan, apakah aku benar-benar bebas? Aku menghembuskan napas perlahan, lalu bangkit berdiri. Aku berjalan menuju kamar tidur dan menatap diriku di cermin besar yang tergantung di dinding. Wanita yang kulihat di sana sudah berbeda dari Dinda yang dulu. Matanya lebih tegas. Sorotnya tidak lagi penuh dengan ketakutan atau kesedihan. Aku sudah melalui begitu banyak hal, dan aku masih berdiri di sini, masih bernafas, masih punya kesempatan untuk memulai kembali. Aku mengambil ponsel dan membuka galeri. Di dalamnya ada ratusan foto masa laluku bersama Mas Rido. Foto-foto pernikahan kami, liburan kami, momen-momen kecil yang dulu terasa bahagia. Aku menelusuri gambar-gambar itu satu persatu, membiarkan diriku merasakan setiap emosi yang muncul. Aku tidak ingin melupakan semuanya, karena bagaimanapun juga, bagian dari hidupku pernah berada di sana. Tapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa terus terjebak di dalamnya. Dengan satu tarikan napas, aku mulai menghapus foto-foto itu satu persatu. Jari-jariku tidak ragu saat menekan tombol delete, menghapus jejak masa lalu yang tidak lagi ingin kusimpan. Rasanya aneh, seperti melepas sesuatu yang dulu terasa sangat berharga. Tapi semakin banyak foto yang kuhapus, semakin ringan hatiku rasakan. Setelah selesai, aku meletakkan ponsel di meja dan berjalan ke lemari pakaian. Di sana, masih tergantung beberapa baju yang pernah kubeli saat masih menjadi istri Mas Rido. Gaun-gaun yang kupakai untuk acara-acara dinas, pakaian yang kubeli hanya untuk menyenangkan seleranya. Aku menyadari bahwa selama bertahun-tahun, aku telah menyesuaikan diriku hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain, bukan karena aku benar-benar menginginkannya. Aku mulai mengeluarkan pakaian-pakaian itu, melipatnya satu persatu, dan memasukkannya ke dalam tas besar. Aku tidak akan membuangnya, tapi aku akan menyumbangkannya. Aku ingin menghapus semua yang mengingatkanku pada kehidupan lamaku dan menggantinya dengan sesuatu yang baru. Saat aku sibuk berbenah, ponselku kembali berdering. Kali ini, nama sahabatku, Rina, muncul di layar. Aku tersenyum kecil sebelum mengangkatnya. Halo, Rin. Dinda. Astaga, akhirnya kau angkat teleponku. Aku sudah mencoba menghubungimu sejak tadi.
Suara Rina terdengar penuh semangat, membuatku tertawa kecil. Maaf, aku sibuk beres-beres. Ada apa? Aku hanya ingin memastikan kau baik-baik saja. Aku tahu beberapa orang menghakimimu karena semua yang terjadi. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku mendukungmu 100%. Aku tersenyum. Terima kasih, Rin. Aku benar-benar menghargainya. Ngomong-ngomong, kau tidak bisa terus-terusan mengurung diri di rumah. Bagaimana kalau kita pergi liburan? Aku tahu tempat yang bagus untuk menyegarkan pikiran. Aku terdiam sejenak, memikirkan ide itu. Selama ini, hidupku hanya berputar di sekitar rumah tangga dan masalah-masalahnya. Aku hampir lupa kapan terakhir kali aku benar-benar menikmati hidup tanpa ada beban yang menekan. Itu ide yang bagus, Rin. Kataku akhirnya. Mungkin aku memang butuh liburan. Bagus. Aku akan mengatur semuanya. Kau hanya perlu menyiapkan dirimu dan menikmati waktumu. Aku tersenyum lebih lebar kali ini. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa ada sesuatu yang bisa kutunggu dengan antusias. Ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Setelah menutup telepon, aku kembali ke lemari dan menarik keluar koper yang sudah lama tidak kugunakan. Aku mulai memasukkan beberapa pakaian yang benar-benar mencerminkan siapa diriku, bukan siapa yang diinginkan orang lain. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi setelah ini, tapi aku tahu satu hal pasti, aku tidak akan lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Saat aku menutup koper dan menguncinya, aku merasa seolah aku juga telah menutup bab lama dalam hidupku. Aku sudah cukup lama hidup dalam luka dan dendam. Sekarang, saatnya aku menciptakan cerita baru. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin besar di kamarku, menatap bayangan diriku sendiri dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Sudah berbulan-bulan sejak semuanya terjadi. Sejak aku menyaksikan pengkhianatan Mas Rido. Sejak aku membalasnya dengan cara yang bahkan tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Kini, segala sesuatu tentangnya telah menjadi masa lalu. Namanya tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyakitiku. Aku merapikan gaun berwarna biru langit yang kupilih untuk hari ini. Tidak ada lagi pakaian yang kubeli hanya karena selera orang lain. Tidak ada lagi penampilan yang kusesuaikan demi menyenangkan siapapun. Aku memilih pakaian ini karena aku menyukainya. Karena aku ingin terlihat cantik untuk diriku sendiri. Hari ini adalah hari istimewa. Hari di mana aku benar-benar merayakan kebebasanku. Aku melangkah keluar kamar dan menatap koper yang sudah siap di depan pintu. Liburan bersama Rina adalah keputusan terbaik yang pernah kuambil. Beberapa minggu menjelajahi tempat-tempat baru, jauh dari semua orang yang mengenalku, memberi kesempatan bagiku untuk benar-benar menyembuhkan diri. Aku belajar bahwa dunia ini terlalu luas untuk dihabiskan hanya dalam kesedihan. Aku bertemu dengan orang-orang baru, mendengar kisah mereka, tertawa tanpa rasa khawatir, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa hidup. Namun, perjalanan yang lebih besar bukanlah tentang kemana aku pergi, melainkan kemana hatiku membawaku setelah ini. Aku menyadari bahwa aku tidak ingin hanya menjadi korban dari masa laluku. Aku ingin menjadi seseorang yang bisa bangkit,
yang bisa menginspirasi orang lain bahwa tidak ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan, tidak ada penghinaan yang terlalu besar untuk dilampaui. Itulah mengapa aku mengambil keputusan besar. Aku akan memulai hidup yang benar-benar baru. Aku tidak ingin kembali ke rutinitas lama, ke tempat di mana orang-orang masih membicarakan skandal yang telah terjadi. Aku ingin membangun sesuatu dari pengalaman ini. Aku mengambil laptop dan duduk di sofa, membuka dokumen yang telah kususun dalam beberapa minggu terakhir. Judulnya sederhana, Aku yang Baru, sebuah perjalanan keluar dari pengkhianatan. Itu adalah buku yang kutulis berdasarkan kisahku sendiri, bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk menunjukkan kepada wanita lain bahwa mereka tidak sendirian, bahwa mereka berhak melawan, berhak menentukan jalan hidup mereka sendiri. Saat aku membaca ulang halaman-halaman yang telah kutulis, aku merasa bangga. Ini bukan lagi tentang Mas Rido, bukan lagi tentang kesakitanku. Ini tentang aku, tentang bagaimana aku bertahan, tentang bagaimana aku memilih untuk tidak hancur oleh pengkhianatan. Ponselku bergetar di atas meja, menampilkan pesan dari Rina. Aku sudah di depan rumah, siap memulai petualangan baru. Aku tersenyum, lalu menutup laptop dan mengambil koperku. Aku menatap rumah yang selama ini menjadi saksi bisu dari kebahagiaan dan penderitaanku. Aku menghirup napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Hari ini, aku meninggalkan semua yang dulu menyakitiku. Bukan karena aku ingin melupakan, tetapi karena aku memilih untuk tidak lagi membiarkan masa lalu mengendalikan masa depanku. Aku membuka pintu dan melangkah keluar dengan kepala tegak. Matahari pagi menyapaku dengan hangat, seolah memberiku restu untuk melanjutkan hidup. Ini adalah awal yang baru, dan aku siap menjalaninya.